Ya, shalom semuanya. Lebih keras lagi, shalom. Ya, sukacita ya. Ada yang masih ngantuk-ngantuk? Kalau yang masih ngantuk-ngantuk, baik mengingatkan minggu depan kita libur. Nah, ya kan? Yeay, semangat. Aduh. Ya. Tapi sebelum sampai ke minggu depan, kita harus lewati hari ini dulu. Kita awali hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siapkan seluruh hati pikiran kami sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di tempat ini. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan sehingga apa yang kami lakukan berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami awali hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama amin. Ya, semuanya bagi berdiri. Kita akan pujian kita segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak,
yang tidak terbatas kuasanya, terbatas kuasamu Tuhan. Terbatas kuasamu Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa berbicara atas setiap pribadi kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Pagi hari ini, terima kasih Pak Yoyo. Kita akan masuk ke tema berikutnya. Tema hari ini adalah jangan sombong. Ya, jangan sombong. Ini yang pertama, karena besok ada jangan sombong yang kedua. Buka Alkitabnya dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 18 sampai 19. Kita tahu semuanya, Amsal itu tulisannya siapa? Amsal tulisannya siapa? Kitab Amsal tulisannya siapa? Ayo. Albert Einstein? No. Karl Marx. Apalagi? Siapa? Pak Ibu dengar tuh, barusan ada yang jawab tuh di kelas 6. Oh iya, Salomo, betul. Salomo itu dikenal dengan apanya? Ayo, kamu dengar Salomo. Kebijaksanaannya. Terus kelas 11 barusan jawab. Ini kelas 6 kayaknya sudah smart-smartnya, pinter-pinter. Pasti minum susu pagi ini, bukan minum sari kedelai. Ya, oke. Salomo itu bijaksana. Salomo itu orang yang berhikmat. Sehingga ketika dia nuliskan ini, benar-benar ini hikmat dari Tuhan. Oke, kita baca bersama-sama yuk.
Amsal pasal 16 ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama hitungan ketiga. 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Oke, ayat 19-nya mungkin sedikit membingungkan. Iya, maksudnya lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Pak Ibu akan bacakan dari versi terjemahan yang lain, ayat 18 dan 19 ini. Ini Alkitab versi terjemahannya Firman Allah yang hidup, FAIH. Perhatikan ya, Ibu bacakan ayat 18. Kesombongan mendahului kehancuran dan keangkuhan, angkuh keras hati, mendahului kejatuhan. Ayat 19, lebih baik miskin dan rendah hati daripada kaya dan sombong. Nah, tuh, ada yang gak jelas dari ayat ini? Coba Bapak tanya. Sebenarnya inti dari firman Tuhan ini apa sih? Salomo waktu nulis ini maksudnya apa sih? Salomo sedang mengajarkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Kalau kita mau belajar lebih lagi, sebenarnya manusia itu nggak ada alasan sama sekali untuk sombong, nggak ada. Tidak ada alasan sama sekali untuk sombong. Tidak ada alasan untuk dijadikan dasar untuk sombong, untuk tinggi hati. Tuh, tapi kan aku pinter, Pak. Aku kan ganteng daripada yang lain. Aku cantik, Pak, daripada temanku yang lain. Yang sekelas itu, yang lain umbelen, aku nggak sendiri, ya kan? Yang lain mukanya hitam-hitam, aku glowing sendiri. Oh, kalau kita berdasarkan itu jadi sombong. Pinter jadi sombong, cantik jadi sombong, ganteng jadi sombong, kaya jadi sombong, miskin sombong jarang banget ya. Nah, miskin sombong pula ya, jarang ya kan. Nah, kalau kita berdasarkan itu lalu jadi sombong, Ibu tanya sama kamu sekarang, kamu pinter itu pinternya dari siapa? Wah, itu tahu kan? Bukan karena kamu kan? Karena aku, Pak. Aku belajar itu dari pagi sampai malam, belajar terus. Pagi belajar di sekolah, siang di les, nanti malam itu masih diajar sama mamaku. Malam papaku yang ngajar, Pak. Nggak tidur-tidur, dia ajar paku. Wah, itu beda ceritanya. Itu dihajar, bukan diajar ya. Aku itu belajar, Pak, makanya jadi pintar. Wow. Ada berapa banyak dari kita yang bisa melihat sebenarnya hikmat kepandaian yang kita dapat itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil dalam sekejap pun bisa. Kalau dasarnya kita sombong karena kaya, Ayub itu kurang kaya apa sih? Dia orang kaya pada zamannya. Ontanya, kambingnya, lembunya, dombanya ratusan pasang, ribuan, bayangin. Tapi Tuhan ambil dalam sekejap, bisa enggak? Bisa. Makanya gak ada alasan aku kaya, Pak, makanya aku sombong. Hello, apa yang kita punya di dunia ini semua datangnya dari Tuhan. Jadi sebenarnya simpelnya Pak Ibu mau bilang, kalau kamu hidup di dunia ini lalu jadi sombong, sebenarnya kita ini sedang tidak tahu diri. Kenapa? Karena semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini datangnya dari Tuhan. Tidak ada yang tidak dari Tuhan. Kekayaan orang tuaku, Pak, itu karena papa mamaku kerja keras. Kalau Tuhan nggak memberkati, tidak bisa melimpah. Aku cantik, Pak, karena perawatan. Aku tuh pakai masker, ya kan, masker banana, masker bengkoang, masker kesemut, semua tak pakai masker itu, Pak, supaya wajahku glowing. Lihat ini, kamu lihat Pak Ipung ini. Pak Ipung nggak pakai masker sama sekali juga tetap glowing. Nah, ya kan, kalian yang senyum-senyum di kelas 6 itu sedang menghina saya itu ya. Habis ini kita bereskan, kita ketemu habis ini di kelas.
glowing, ada yang glowing putih, glowing hitam, Pak Ipung glowing hitam, bangga. Kecantikan, kegagahan kita, semua datangnya dari Tuhan. Jadi tidak ada dasar untuk sombong. Mulai hari ini firman Tuhan sedang mengajarkan pada kita, yuk belajar rendah hati yuk. Di perjanjian baru firman Tuhan lebih keras lagi ngomongnya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bukan benci loh, Allah nggak benci orang yang congkak. No. Lebih dari itu, menentang. Menentang itu artinya apa? Konfrontasi. Hati-hati. Kalian yang sombong dengan apa yang kalian punya, dengan apa yang kalian miliki, mulai sekarang yuk berubah. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Semua itu terbatas. Semua itu ada waktunya. Nggak selamanya yang cantik itu tetap cantik, pasti ada waktunya. Kisut juga, yang gagah itu nggak selamanya gagah, ada waktunya juga jadi berubah. Pak Minto ini waktu masih muda gagah. Pak Ipung lihat fotonya waktu rambutnya masih hitam, masih muda, wah gagah. Sekarang semakin menua, bukan berarti Pak Ipung bilang Pak Minto tidak gagah sekarang, masih tetap gagah, tapi sudah tidak segagah dulu, semakin menurun. Tuh ya kan. Yang kaya nggak selamanya kaya, ada waktunya roda itu berputar. Yang kaya bisa turun ke bawah, Tuhan izinkan. Lalu yang di bawah juga nggak selamanya kamu di bawah, jangan meratapi nasib. Ada waktunya Tuhan angkat kamu di atas. Yang sekarang berkuasa bisa turun, yang sekarang biasa-biasa saja gitu kan, bisa diangkat Tuhan. Itu kehidupan. Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa izinkan turun. Semua ada batasnya. Nggak ada dasar untuk sombong. Stop sombong. Senggol kanan kirimu. Stop sombong. Belum kedengaran nih, belum kedengaran. Langsung masih takut-takut ini. Senggol sebelahmu. Stop sombong. Loh ya kan. Baru mau nyenggol di leher apa-apa. Langsung kak gitu ya kan. Oke, stop sombong. Mulai sekarang yuk belajar jadi orang yang rendah hati. Tutup Alkitabnya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman pagi hari ini. Kalau selama ini kami hidup salah di hadapan Tuhan, kami hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami terlalu membanggakan apa yang kami miliki, kami terlalu membanggakan apa yang kami bisa. Saat ini kami mau bertobat Tuhan, kami ubah hidup kami. Kami mau belajar merendahkan diri, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, biarlah hidup kami menjadi hidup yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, menghormati teman kami, dan biarlah kami juga disempurnakan satu dengan yang lain. Kami memiliki rekan yang baik, teman yang baik, semakin banyak sahabat kami, karena kami hidup dengan rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan seluruh kehidupan kami ke depan untuk kami melanjutkan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.